buka ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan, kita sampaikan kehadirat Allah SWT, karena pagi hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk mengikuti proses pendidikan. Kemudian selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Adik-adik yang baik, yang sehat, yang fit, pada sesi kedua dari blok neurovaskuler, blok elektif ini kita akan membicarakan, berdiskusi tentang anatomi dari vascular stroke. Jadi sangat penting jadi memahami anatomi vaskuler cerebral. Bagaimana mendiagnosa stroke kalau kita tidak paham tentang anatomi vascular stroke. Jadi adik-adik semua belajar dengan baik, melihat banyak gambar-gambar ya. Jadi harus paham betul tentang sirkulasi cerebral, karena stroke itu adalah gangguan pembuluh darah otak. Gangguan pembuluh darah otak. Jadi kalau kita mau belajar stroke, tentu harus paham betul tentang vaskularisasi cerebral. Nah, pada sesi ini kita akan melihat bagaimana anatomi dari cerebral. Pada blok ini memang lebih mendalam ya, terutama kita membahas tentang vaskularisasi dari cerebral. Nah, blok elektif neurovaskuler ini kalau dilihat, nah kata kuncinya di sini dia. Jadi dari sirkulasi anterior, ada arteri karotis, nanti kiri kanan, di belakang ada arteri vertebrobasiler, kemudian ada arteri basilaris, kemudian ada arteri cerebri posterior. Nah, semua ini dia terbagi. Misalnya arteri cerebri media, ada segmen-segmennya dia. Ada segmen M1, M2, M3, M4. Jadi lapisan-lapisan dari subkortek ke kortek, daerah temporoparietal, dia diberi makan oleh segmen-segmen dari arteri cerebri media. Nah, arteri cerebri media ini menjadi sangat penting karena lebih dari 60% dari akut ischemic stroke itu mengenai sirkulasi arteri cerebri media. Nah, kemudian ada cabang berikutnya cerebri anterior, yang terutama nanti kita lihat pada memberi pendarahan pada daerah frontal. Nah, arteri cerebri anterior pun memberi makan, nanti ada segmen-segmennya, segmen A1, A2, jadi nanti adik-adik membuka lapisan-lapisan mana di cerebral ini yang diperdarahi oleh arteri cerebri anterior. Nah, kemudian di belakang dia ada arteri vertebralis, ya, arteri vertebralis, kemudian masuk dia ada arteri basilaris, kemudian arteri cerebri posterior. Nah, cerebri posterior tentu dia memberi pendarahan-pendarahan ke belakang, ke fossa posterior, ke daerah diencephalon, ke daerah mesencephalon, ke daerah pons, ke daerah bulan mata, dan sebagian dia nanti ke belakang, ke cerebellum. Nah, semua sirkulasi itu harus dipahami betul agar kita struktur anatomi dari cerebral itu kita paham. Oh, ini vaskularnya kemari, ini vaskular cerebri media, ini vaskularisasi cerebri anterior, ini posterior, dan cabang-cabangnya. Nah, sehingga kalau masing-masing ada gangguan di sirkulasi arteri tersebut, gejalanya tentu berbeda-beda. Apakah gejala nanti gangguan fungsi motorik, fungsi sensorik, fungsi kesadaran, kemudian lesi nervus cranialis, fungsi berbahasa, fungsi menelan, melihat, kemudian keseimbangan, koordinasi. Jadi sangat tergantung dari gejala atau di mana lesi
dari pembuluh darah otak itu terjadi. Nah, jadi objektifnya, tujuannya dari blog ini, khususnya untuk topik ini, mereview kembali dan lebih dalam reviewnya dari anatomi vaskular. Jadi kita beri nama anatomi vaskular dari stroke. Kemudian adik-adik tentu bisa deskripsikan presentasi anatomi vaskular itu terhadap munculan klinisnya, apakah nanti pada stroke iskemik atau pada stroke hemoragik. Dan pada akhirnya merupakan satu strategi pendidikan untuk adik-adik pada tahap akademik ini, tahap akademik, bagaimana meningkatkan pengetahuan tentang anatomi tadi stroke, sehingga nanti waktu kepanitiaan klinik senior pengetahuannya menjadi baik dalam menghadapi pasien stroke, bisa mendiagnosa secara klinis, secara topis, secara patologi anatomi, dan secara etiologi, dan nanti akan menjadi dokter yang bekerja di pusat layanan primer dengan pengetahuan tentang stroke tentu yang sangat baik, sehingga seperti disampaikan pada topik sebelumnya, angka kecacatan, angka kesakitan, dan angka kematian dari stroke itu menjadi berkurang. Kita ketahui sekarang kejadian mortality dari stroke itu masuk dalam 3 besar, samping penyakit jantung dan kanker. Kita kembali kepada vaskular ini. Jadi vaskular sirkulus Willis, anatomi dari sirkulus Willis ini kalau kita lihat bisa dibagi kepada 2 sistem secara garis besar ya. Sistem yang di depan, karotis dan cabang-cabangnya disebut sirkulasi anterior, sedangkan yang di belakang kita sebut dengan sirkulasi posterior. Nah, antara sirkulasi anterior dengan posterior tentu mempunyai perbedaan-perbedaan. Kalau anterior, tentu dia memberi pendarahan ke bagian depan. Jadi lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan bagian subkortikal. Sedangkan posterior sirkulasi, dia tadi memberi vaskularisasi kepada fossa posterior, kemudian kepada diencephalon, mesencephalon, pons dan debula emulgata, serta cerebellum. Nah, dengan memahami itu tentu kita memahami gejala klinis yang akan muncul. Jadi posterior itu dia setelah arteri vertebralis kiri kanan, kemudian menyatu menjadi arteri basilaris, arteri basilaris kemudian ke cabang utamanya arteri cerebri posterior kiri, arteri cerebri posterior kanan. Nah, di sirkulasi anterior, arteri karotis interna kiri kanan masuk ke dalam rongga otak, dia cabang utamanya adalah arteri cerebri media, kemudian ada arteri cerebri anterior. Nah, tentu arteri cerebri media ada segmen-segmennya, arteri cerebri anterior ada segmen-segmennya, dan kedua sirkulasi ini, apakah sirkulasi anterior depan ataupun sirkulasi posterior belakang menyatu, itulah yang kita sebut dengan sirkulus Willisi. Nah, dalam hal aliran darah otak, setelah darah dipompa oleh jantung, kita ketahui jantung memompa darah yang terbaik, yang sangat baik adalah misalnya 72 kali per menit. Kalau dalam 72 kali per menit, satu kali jantung memompa darah kira-kira 70 cc, 72 kali 70 kira-kira hampir 5 liter. Hampir 5.000 cc. 5.000 cc itu 700 cc-nya untuk aliran darah ke otak. Nah, itu ya harus diingat ya. 700 cc. 700 cc ini memberi makan 1.400 gram otak. Jadi otak dewasa itu kira-kira beratnya 1.400 gram. Jadi 100 gram 50 cc. Nah, 700 cc itu dibawa melalui sirkulasi anterior 500 cc, sirkulasi posterior 200 cc. Jadi kalau sirkulasi anterior 500, karotis kiri 250, karotis kanan 250 cc, arteri vertebralis 200 cc.
berjumlah 700 cc. Nah, aliran darah otak ini harus selalu konstan, nggak boleh berkurang. Kalau dia berkurang, tentu akan terganggu reperfusinya, terganggu perfusi. Jadi kalau terganggu perfusi, prinsipnya nanti misalnya pada terapi stroke ischemic, reperfusion. Nah, karena perfusi itu cerebral blood flow, aliran darah otak harus selalu konstan. Nah, gitu. Jadi anatomi ini menjadi sangat penting, dan gejala-gejalanya pun akan berbeda kalau kita lihat ya. Tadi karena homunculus dari otak itu dengan mapping ke anggota gerak berbeda-beda. Misalnya saja arteri cerebri media, terutama dia kepada memberi daerah lengan, sehingga kalau dia terjadi oklusi pada arteri cerebri media, tangan lebih lemah. Sedangkan kalau cerebri anterior, tentu karena dia tungkai homunculusnya, tungkai lebih lemah. Nah, pada gambar di bawah ini, kalau kita lihat mappingnya ya seperti ini, ya gini ya. Mappingnya seperti ini, yang di tengah ini paling luas, yang memberi makan otak yang gambar merah adalah arteri cerebri media. Sedangkan yang kuning, yang ini bagian frontal dikit adalah arteri cerebri anterior. Nah, sedangkan belakang dan nantinya ini adalah arteri cerebri posterior. Nah, gini, jadi udah tahu. Jadi otak itu ada gyrus, ada sulcus, ada lapisan-lapisan, korteks dan sebagainya. Inilah yang memberi makan atau vaskuler kepada otak kita. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Ini gambarnya tentang bagaimana aliran darah otak itu kepada struktur jaringan sel-sel neuron. Jadi sel-sel neuron kita ini, sel-sel neuron otak itu berjumlah kira-kira 100 miliar lebih ya, 100 miliar lebih pada dewasa normal ya. Jadi kalau kita lihat ini arteri karotis yang disampaikan tadi ini keluar yang kiri dari jantung langsung ya. Jadi nanti adik-adik sebagai tugas pada gambar ini membuat pembuluh darah yang dimulai dari jantung kemudian masuk kepada di depan arteri karotis interna. Nah, cabang pertama yang dari arteri karotis interna ini sebenarnya adalah arteri optalmika ini ya, yang kecil ya. Arteri optalmika ini masuk ke dalam pendarahan di mata. Ujung dari arteri optalmika ini ada namanya arteri centralis retina. Jadi kalau terjadi dari penyumbatan arteri optalmika atau paling sering arteri centralis retina akan buta mata satu mata. Ya tahu yang disebut nanti ada gejala klinisnya amaurosis fugak, buta mata mendadak satu mata karena penyumbatan atau oklusi dari arteri centralis retina. Nah, ini arteri karotis internalnya memberi pada percabangan-percabangan arteri cerebri media. Jadi coba dilihat nih cabang dari arteri cerebri media ya. Jadi ada cabang pertama, ada cabang kedua, ada cabang ketiga ya. Dilihat cabang yang ketiga bawahnya dia bagi lagi, ada tiga, ini ujungnya dibagi lagi. Ini cerebri media di sini. Jadi bisa saja nanti penyumbatannya di pangkal-pangkal ini. Jadi kalau di sini, kalau di pangkal sekali, tentu seluruh tori-tori dari arteri cerebri media. Jadi kalau ini disebut dengan territorial infarction kalau dia nyumbat. Nah, kalau nyumbat lagi di sini tentu tergantung penyumbatannya, apakah pada segmen M1, M2, atau M3. Nah, kemudian arteri cerebri anterior juga seperti itu. Dia maju ke depan, ke anterior, ke depan, atau daerah frontal ya juga banyak cabang-cabang. Jadi kodenya kalau di sini A1, A2, A3, A4, A5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau M1, M2, M3 ya. Nah, kemudian di bagian belakang. Nah, bagian belakang lihat ini arteri vertebralis, kemudian dia bercabang menjadi arteri maxillaris, kiri kanan masuk kepada arteri cerebri posterior. Nah, ini ya, jadi memberi pendarahan.
Jadi mudah, sebenarnya mudah sekali. Jadi ambil pakai tugas, ambil kertas, cari kertas digambar pakai tangan ya. Nah, pada gambar sebelah kiri, jadi topik stroke, topis dari stroke dan topis nanti sebenarnya dia pertama di daerah korteks. Nah, di daerah korteks ini kan daerah korteks. Jadi kalau di daerah korteks yang mau berdarahinya ya arteri cerebri anterior atau arteri cerebri media. Jadi ini yang vaskularisasi dengan anterior kita lihat, kemudian ini media. Jadi lihat kalau normalnya virus sulcus seperti ini ya. Di sini media, kemudian di sini cerebri posterior. Jadi korteks, kemudian di subkorteks. Nah, di subkorteks kalau kita lihat memang terutama diperdarahi oleh arteri cerebri media. Jadi ujung-ujung di daerah ganglia basalis, nucleus carotis, putamen, kapsula interna, itu dari ujung-ujung cabang dari arteri cerebri media. Nah, di belakang ini belakang adalah arteri cerebri posterior. Nah, gitu ya. Jadi diambil pembuluh darah ini dimasukkan kemari. Sangat mudah belajarnya, sangat menarik. Nah, kemudian kita masuk aja biar biar apa namanya implementasi anatomi ke stroke. Nah, jadi pada stroke itu secara garis besar kan dibagi dua, ada stroke iskemik, ada stroke hemoragik. Kalau dulu sekali 70-an 80-an ya stroke iskemik ini disebut stroke non hemoragik, tapi dia iskemik sekarang karena setelah iskemik dan jadi infak. Ya, adik-adik pakailah stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik ini seperti saya sampaikan kemarin, ada yang trombosis cerebri, ada emboli, stroke hemoragik, ada yang perdarahan intracerebral dan perdarahan subarachnoid. Nah, semua penyumbatan dari pembuluh darah cerebral atau stroke iskemik kita sebut sindrom ya, karena banyak. Nah, di supaya adik-adik lebih mudah, stroke ischemic stroke syndrome. Yang mana yang masuk ke dalam stroke ischemic syndrome, sindroma stroke ischemic? Satu, pertama adalah yang mengenai arteri cerebri media, media cerebral artery infarction. Gitu ya. Jadi ini diingat. Jadi yang pertama yang mengenai arteri cerebri media, media middle cerebral artery MCA infarction. Jadi MCA infarction atau MCA oklusi arteri cerebri media yang paling banyak, seperti saya sampaikan di awal tadi, yang paling banyak dari jenis stroke ischemic. Nah, kenapa lagi yang sisi kiri? Yang sisi kiri karena pembuluh darahnya dari jantung langsung ke cerebral. Nah, di otak kita di sebelah kiri ini lihat di tengah, gambar tengah ya. Ini arteri cerebri media yang warna hijau. Jadi ini lokasi-lokasi yang diperdarahi oleh arteri cerebri media. Jadi cabang-cabangnya bisa dilihat ini pangkalnya ya, arteri cerebri media kemudian masuk dia ke daerah-daerah ini. Nah, makanya di dalam ini kamu nanti membagi segmen-segmen ya, segmen ke daerah mana saja yang ini. Karena segmen ini akan memberi perbedaan gejala. Kalau di pangkalnya tadi tentu total oklusi arteri cerebri media. Ya, tentu kalau di sini lain lagi ya. Nah, kalau di ujung-ujung tadi ini ada arteri lenticulostriata. Nah, ini gambar mari yang mari dilihat ada di sini anatominya, ada nucleus caudatus di subkorteks. Jadi kalau di tengah ini di subkorteks ya. Di subkorteks kalau di bagian luar dia korteks, kalau kemari dia nanti di mesencephalon, pon medulla oblongata ya. Jadi lihat ini. Jadi kalau dia kena mengenai cabang-cabang yang besar, kalau oklusi dari arteri cerebri media cabang yang besar, itu infaknya nanti disebut territorial infarction. Tapi sebaliknya kalau dia yang mengenai ujung dari arteri cerebri media yang kecil-kecil ini nanti infaknya, stroke-nya adalah stroke lacunar infarction, kecil dia di bawah 1,5.
Nah, gitu ya struktur anatominya. Oh, seperti ini gambarnya. Jadi di subkortek diberi vaskularisasi dari ujung-ujung arteri cerebrimedia. Nah, arteri cerebrimedia kalau kita lihat di sini, kamu lihat ya, ke atas ada bagian superior, kemudian ke bawahnya sedikit bagian inferior, kemudian di tengah-tengahnya cabang-cabang dari lenticulo striata. Nah, dari di tiga gambar ini kamu bisa bisa melihat dari berbagai potongan, potongan lateral, kemudian potongan ventral, dan secara utuh dari setelah dipotong struktur anatominya. Jadi ini dilihat direkam di sini karena apa? Nanti kita mau mengambil struktur anatominya kepada gejala klinis. Nah, gitu ya. Nah, ini kita lihat. Jadi ada dalam pembagiannya, jadi kita lihat ya, yang gambar di tengah ini ada M1, ada M2, M2, M1, M2, M3, M4. Ini segmen. Jadi nanti di ini kita masukkan ke dalam CT scan. Nah, dia gambar CT scan kepala ya. CT scan, komputer tomografi scanning. Jadi kalau kita lihat misalnya CT scan sebelah kiri atau CT scan sebelah kanan, kiri dulu. Kiri dulu nih kalau gambar kiri ini berarti sebelah kanan ini total ini. Total oklusi arteri cerebri media kanan. Ini dia. Jadi nampak lesi hipoden. Lesinya hitam, hipodensity kalau pada CT scan, kalau pada MRI hipointen. Ini nampak lesi hipoden pada teritori daerah cerebri media. Segmen mana nih kena? Hampir semua ini. Nah, gitu ya. Segmen M1, M2, M3. Nah, gambar sebelah kanan ini, nah ini pada sebelah arteri cerebri media kiri ini ya, yang sebelah ini. Ini dilihat nih gambarnya juga, ini baru, kalau baru terjadi imaging itu tidak terlalu hitam, ini masih iskemik. Yang gambar sebelah kemari yang ada panah ini tidak infak, gitu ya. Nah, infak ini kamu lihat ventrikelnya, ventrikel lateral yang sebelah kanan dan terdorong. Jadi infak yang luas ini atau oklusi ini tentu nanti kita bisa putuskan ini yang mana cocoknya untuk terapi. Apakah trombolisis, apakah trombektomi. Oh, ternyata dia lebih dari sepertiga segmen arteri cerebri media. Itu yang perlu diingat. Segmen, kalau lebih dari sepertiga segmen arteri cerebri media tidak bisa, nanti misalnya pada terapinya diberikan trombolisis, mungkin pasiennya harus dilakukan trombektomi. Nah, jadi mapping ini tadi ada pembuluh darah, kemudian mapping arteri cerebri media ini kita masukkan ke dalam CT scan. Nah, jadi kemudian kita lihat gejala klinis dari oklusi arteri cerebri media ini, walaupun nanti ada di topik gejala klinis, tapi bisa dilihat di sini. Jadi arteri cerebri media ini yang paling sering ya, yang paling sering merupakan pembuluh darah yang paling sering yang terlibat pada kejadian stroke. Nah, jadi dia memberi suplai makan yang daerah sangat luas. Tadi kita lihat ya, mulai di permukaan dari bagian lateral otak, kemudian ke basal ganglia, ke kapsula interna. Jadi ada 4 segmen ya, kalau kita bagi tadi kan, M1 kita sebut jadi media 1 disebut, dan M2, M3, dan M4. Yang M1 dia memberi makan dalam tadi kan ke daerah basal ganglia. Jadi kalau dia basal ganglia, apa di situ yang paling ada kontrol motor. Jadi kalau dia misalnya menyebar di situ gangguan motorik, tentu hemiparesis. Hemiparesisnya tentu kontralateral. Jadi kalau oklusinya di kanan, tentu hemiparesisnya di kiri. Kemudian fungsi-fungsi apa di situ ya, ada lagi fungsi-fungsi eksekutif, mengambil keputusan, fungsi-fungsi emosi. Jadi orang gejalanya itu tadi kelumpuhan satu isi badan kontralateral, kemudian tidak bisa mengambil keputusan fungsi-fungsi eksekutif, kemudian pasiennya cenderung emosi, bisa depresif, bisa anxiety.
Nah, kemudian M2 bagian Sylvian di daerah insula, kemudian ke bagian temporal, lobus temporal, bagian atas superior lobus temporal, lobus parietal seperti saya sampaikan kan, dan bagian bawah dari frontal. Nah, bagian bawah frontal, kalau bagian atas kan nanti ada di cerebri anterior. Nah, jadi distribusinya itu tadi bagian lateral tentu akan ada juga jaras sensorik situ kan. Jadi di samping kalau total oklusinya di samping mengenai jaras motorik, hemiparesis juga jaras sensorik. Sehingga pasiennya akan mengeluh hemestesi. Nah, gitu ya. Jadi terganggu fungsi motorik, terganggu fungsi sensorik, terutama bagian atas. Nah, karena homunculusnya kan atas. Jadi motorik sensorik yang terganggu itu anggota gerak atas, tangan lebih 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 lemah ya. Nah, tentu kontralateral yang saya sampaikan kelumpuhannya, kemudian ada kelumpuhan wajah, ada gangguan sensorik gitu ya. Sensorik, kemudian kalau anggota gerak atas cenderung lebih lebih ringan, kemudian ada gangguan gaze. Gaze ini artinya mengabaikan. Jadi kalau dia misalnya hemiparesis kanan, topisnya di kiri, kelihatan matanya cenderung ke kiri. Nah, gejala-gejala lain apa? Ada dysarthry, ngomongnya pelo, cadel, ya. Dysarthry bicara tidak jelas. Kemudian neglect, mengabaikan sisi yang lemah. Kemudian kalau mengenai hemisfer dominan, ya, hemisfer dominan adalah hemisfer kiri. Ya, jadi kalau dia di daerah Wernicke akan terjadi afasia sensorik atau kalau total dia nanti bisa menjadi global afasia. Nah, kemudian kita masuk kepada arteri cerebri anterior. Nah, cerebri anterior ini dilihat, ya beda, itu beda tempatnya lagi. Nah, ini lokasinya. Jadi cerebri anterior ini dibagi atas 5 segmen. Segmen 1A1, A2, A3, A4, A5. Nah, pada cerebri anterior ini ada tugasnya adalah tugasnya ya, saya nggak nulis ini, tugasnya nanti dilihat A1 ini memberi pendarahan daerah mana saja, dibuat belajar mandiri ya. A2 daerah mana saja, A3, A4, A5 dibuat nanti di sini, dibuat nanti di sini, gitu ya. Karena terjadi perbedaan-perbedaan dari vaskularisasi dan gejala sign and symptomnya akan berbeda. Nah, ini kalau kita lihat dari gambar angiografi ya, angiografi, jadi bisa terlihat nanti oklusinya apakah di segmen A1, A2 atau A3, A4, A5. Arteri cerebri media tadi M ya, M1, M2, M3, M4. Nah, ini arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior ini kiri kanan. Nah, khusus untuk arteri cerebri anterior ini ada hubungan antara arteri cerebri anterior kiri dan kanan, ada namanya arteri komunikan anterior. Nah, ini ya, kalau pada media kan enggak tadi. Ini arteri cerebri anterior kiri, arteri cerebri anterior kanan, ada arteri komunikan anterior. Jadi yang menghubungkan arteri anterior kiri dan kanan ini daerah-daerah vaskularisasinya ya. Nah, ini segmennya bisa kamu lihat yang mana dia punya anterior, yang mana punya media ya. Jadi lapisan-lapisan dari korteks, subkorteks, daerah-daerah lobus yang saya sampaikan tadi, dia terutama mempengaruhi di frontal depan dan tengah. Nah, ini kita lihat ya pembagian vaskularisasinya. Jadi yang eh, ini yang media, kemudian yang anterior. Jadi nanti gambaran imagingnya berbeda. Jadi karena kita paham anatomi ini, nanti waktu gambar imaging kita udah tahu, oh ini teritori cerebri media, ini teritori dari cerebri anterior, itu ya. Jadi vaskularisasi ini saya ulang sekali lagi bermanfaat untuk memapping dari gejala klinis
dan dari imaging, serta nanti tentu berpengaruh terhadap pengobatan. Nah, apakah misalnya dilakukan pada ischemic stroke thrombolysis atau tindakan-tindakan neuro intervention. Nah, ini ya. Jadi gambar imaging ini yang di sebelah kiri, ini lihat gambarnya, infaknya ya, infaknya di tengah ini lihat nih. Oh, ini teritori arteri cerebri media. Nah, ini CT scan, yang satu lagi adalah dengan MRI ya. Kemudian ini dilihat di angiografi, jadi kalau ada oklusi dari arteri cerebri anterior kanan di angiografi. Jadi yang tersumbatnya tidak ada aliran darah, kosong dia ini. Kosong, dia terkadang tersumbat di sini nih, arteri cerebri anterior. Nah, kira-kira seperti inilah kita belajar tentang sindroma ischemic stroke yang mengenai arteri cerebri anterior. Nah, apa gejala klinisnya? Nah, kita lihat sedikit ya, dia sudah ada anatomi. Jadi dia arteri cerebri anterior ini memberi darah terutama ke daerah frontal, saya sampaikan tadi ya, kemudian daerah prefrontal, kemudian daerah motor, daerah sensorik, daerah eh, motor korteks. Jadi memang dia, kalau kamu lihat anatomi nanti, lihat jaras-jarasnya, sebagian diberi makan oleh cerebri media, sebagian oleh cerebri anterior. Sehingga nanti keluhannya juga dia kelumpuhan, hemiparesis, tapi dari homunculusnya dia lebih ke tungkai. Nah, homunculus ke tungkai tentu nanti kalau ada kelumpuhan, tungkai lebih lemah. Nah, gitu ya. Jadi dia tetap ada area motorik, ada area sensorik. Nah, kalau dia di hemisfer dominan, ada area broca yang diberi makannya. Nanti makanya dia nanti bisa muncul gejala klinis afasia motorik atau afasia broca. Kalau tadi di media afasia sensorik, afasia Wernicke. Nanti kamu belajar bagaimana membedakan afasia global, afasia motorik, afasia sensorik. Afasia adalah gangguan berbahasa. Di broca ya tadi Wernicke ya. Jadi munculannya itu di samping kelumpuhan kontralateral juga tentu ya. Kemudian ada gangguan sensorik, ada gangguan berbahasa. Jadi gangguan berbahasa 99% lebih pusat bahasa kita di hemisfer kiri. Jadi makanya kalau hemisfer kiri itu kita sebut juga dia hemisfer dominan. Ya, gitu ya. Nah, ada dua arteri ya, tadi media, kemudian anterior. Nah, kemudian arteri cerebri posterior. Nih, lihat gambar tengah, arteri cerebri posterior, dia ke lobus occipital, kemudian ke daerah diensis pallon ini, kemudian diensis pallon, dan pons, kemudian medulla oblongata. Nah, kita lihat gambar sebelah kanan. Jadi circulus bilisi ini harus betul-betul paham ini, harus betul-betul hafal. Dia ambil nanti tugasnya menggambar circulus bilisi. Diambil gambar yang mana cerebri anterior, media. Nah, kemudian masuk kita kepada porsi dari cerebri posterior. Dilihat cerebri posterior ya. Cerebri posterior ada vertebralis, ini kan, arteri vertebralis kiri kanan. Nanti kalau ini kamu gambar lagi ya dari jantung ya, arteri vertebralis kiri kanan, di arteri basilaris, ini kan basilaris ini banyak cabang-cabangnya. Misalnya memberi daerah pon, namanya pontis arteri. Nah, kalau stroke di daerah pon nanti ada gejala khususnya, ada gejala karakteristiknya. Di arteri basilaris itu besar. Nah, arteri basilaris itu besar, kemudian dia ke arteri cerebri posterior kanan, ke arteri cerebri posterior kiri. Nah, dia bagi lagi, kalau posterior singkatannya P ya, ada daerah P1, P2. Media singkatannya M tadi, sentum bagi segmental, M1, M2, M3, M4, anterior, anterior 1, 2, 3, 4, 5, posterior, gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita balik ke slide
depan tadi, inilah yang namanya posterior circulation. Yang kan atasnya anterior dan media itu anterior sirkulasi. Karena posterior sirkulasi ini dia memberi beneran daerah diencephalon, mesencephalon, pon medulla oblongata, tentu gejala utama kalau ada stroke ini kesadaran menurun, apalagi di belakang rostral midbrain ini ya, di pusing hebat, perioral numbness, gangguan karena dia ada nervus 3, 4, 6, 9, 10, pembeda yang tadi 7, 12 di media ya. Jadi ini banyak sekali cabang-cabang sehingga nanti di sini memberi berbagai sindroma-sindroma. Tugasnya adalah mencari sindroma-sindroma batang otak akibat stroke di cerebri posterior, axillaris, dan vertebralis. Itu ada ya, kamu baca nanti. Masing-masing mengumpulkan 5 sindroma dari arteri cerebri posterior dan bacillaris. Nah, ini kalau dibuka jaringan otaknya kira-kira seperti ini ya. Jadi nanti dia juga mempengaruhi ke daerah otak kecil cerebellum ini ya. Jadi banyak dia arteri-arteri yang masuk langsung ke dalam ini. Nah, ini kira-kira ya. Jadi kalau kita belah dia, jadi ini karotis, ke belakang ini bacillaris, kemudian inferior cerebral artery. Nah, ini sangat kompleks. Jadi pembuluh darah yang disampaikan tadi yang besar tapi yang kecil sangat komplit. Jadi nanti dibuka buku neuroanatomi lagi bagaimana melihat vaskuler dari stroke ya. Jadi ini diperhatikan betul ini kamu lihat itu ya arteri cerebri media lagi. Jadi pada stroke itu, nah, kalau terjadi satu penyumbatan besar, terjadi menyeluruh dia perfusionnya, nah, gitu ya. Jadi secara total yang saya sampaikan 700 cc itu pasti terganggu. Kalau yang tersumbat dan pembuluh darah besar itu dia akan menyeimbangkan, ya kan? Menyeimbangkan bersama ada autoregulasi namanya. Jadi kalau autoregulasi dia gagal di sebelah sana penyumbat arteri cerebri media kiri. Jadi kalau gagal dia perfusion kedua ini pasti terganggu, gitu ya, pasti terganggu. Jadi kita tidak bisa melihat satu hemisfer saja, pasti terganggu dia, pasti terganggu dan pasti memberi gangguan pada fungsi-fungsi utama cerebral. Sekali lagi saya ulang, jadi digambar beberapa ini tugasnya nanti dikumpulkan ya, tugas dari vaskularisasi dari anatomi cerebral. Nah ini scan-nya, CT scan-nya kan beda-beda ya tadi ya. Ini dikumpulin tadi. Tadi ada cerebri media, kemudian cerebri anterior, dilihat di belakang. Jadi nampak lesi, ini ada 2 gambar, ini yang satu di lobus occipital kiri, yang satu di lobus occipital kanan gitu ya. Nampak lesi hipoden, hitam gitu ya, teritori arteri cerebri posterior kiri dan ini kanan, ini kiri ya. Ya lihat. Nah ini, jadi gejalanya kalau dia mengenai di belakang ada satu gejala yang khas dia, namanya cortical blindness. Cortical blindness ini buta kortikal namanya. Jadi pasien tidak bisa melihat, tidak bisa melihat. Jadi dia pergi ke dokter, keluhannya tidak bisa melihat kedua mata tiba-tiba, sesuai dengan definisi stroke ya. Dokternya juga tidak bisa melihat. Nah, tapi kalau di funduskopi baru terlihat. Ya, kalau di CT scan baru nampak. Ya, kemudian gejala klinisnya dia akan muncul hilangnya lapangan penglihatan. Nah, gitu kira-kira ya cerebri posterior. Jadi cerebri posterior ini sangat khas gejala dari stroke-nya. Nah, apa? Arteri cerebri posterior disampaikan tadi dia memberi perdarahan atau aliran darahnya terutama ke bagian permukaan dari lobus occipital. Kemudian bagian bawahnya, porsi bawahnya dari lobus occipital, kemudian nanti masuk ke talamus, itu kemudian kapsula interna ke bagian bawah,
kemudian struktur-struktur bagian lobus occipital ke bawah ya. Nah, dari di situ karena mengenai talamus muncul tadi thalamic pain ya. Jadi dia bagian atas dan bagian bawah dari lobus occipital. Nah, apa gejala yang paling sering kalau muncul itu? Gejala yang paling sering adalah kesadaran menurun. Nah, kalau dia mengenai karena aras tadi ya di batang otak itu tadi. Nah, kemudian yang lain mana? Gangguan dari pergerakan bola mata 3, 4, 6 atau ada optalmoplegi, kemudian ada gangguan lapangan pandang, hemianopsia homonim, ya kan? Lapangan pandangnya hilang sini, hilang ini, hilang ini. Kemudian di bagian lainnya ke bawah itu tadi ada itu tadi saya sampaikan, ada tentang mengatur dari penglihatan, sehingga kalau ada gangguan di situ akan terjadi buta kortikal. Nah, sering dijumpai pasiennya nyeri kepala, confused. Nah, ini karena gejala-gejala klinis stroke dari sirkulasi posterior. Nah, kemudian yang juga sering adalah yang juga termasuk ke dalam sindroma stroke ischemic adalah gangguan di vertebrobasiler. Jadi di bawah arteri cerebri posterior gitu tekan-kan. Jadi arteri vertebralis khas dia sini. Jadi kalau vertebrobasiler, jadi yang mengenai vertebralis dan basilaris. Kan ini kan vertebralis kiri, vertebralis kanan, kemudian basilaris, kemudian cerebri posterior. Jadi di bawah cerebri sebelum masuk ke cerebri posterior ada vertebralis dan basilaris. Makanya sering disebut vertebrobasiler. Jadi kalau menyumbat di situ, nah sering sekali prognosisnya kalau totalnya sangat jelek ya. Ini kamu lihat ini. Jadi ini posterior sirkulasi. Jadi ini kira-kira lokasinya, kamu lihat di potongan batang otaknya ya. Jadi ini di encephalon dia terutama, di encephalon, pon ini, daerah pon, kemudian bawah sekali daerah medula oblongata. Dilihat arterinya yang memberi makan ke cerebellum, cabang-cabangnya, anterior, inferior, cerebellar artery, cabang yang keluar dari arteri basilaris, ya kan? Nah, makanya kalau dia terganggu sedikit perfusi, misalnya pada orang tekanan darahnya tinggi tiba-tiba turun lebar, hipoperfusion menjadi vertebrobasilar insufisiensi. Jadi pasiennya melayang-melayang, vertigo sentral dia off balance, kemudian bisa jadi kesemutan di sekitar rongga mulut, perioral numbness, itu saat-saat insufisiensi ya. Insufisiensi sebelum oklusi. Jadi ini kamu lihat perserapan pendarahan vaskularisasinya yang mana basilaris, yang mana vertebralis ya, karena ini penting sekali karena dia dari cabang vertebralis basilaris ini masuk ke cerebellum. Nah, gitu. Nanti kalau ada masuk ke cerebellum, kita lihat gejala dari cerebellum. Nah, jadi tadi udah cerebri media, cerebri anterior, cerebri posterior, vertebrobasilaris. Nah, sirkulasi posterior. Nah, ini jadi memang untuk lesi di daerah sirkulasi posterior pemeriksaannya MRI-nya jauh lebih unggul ya. CT scan-nya karena susah nampak kecil. Nah, gitu ya. Daripada gambar sebelah kiri ini kecil dia daripada ini yang kanan dengan nampak lesi hipoden di daerah vertebrobasilar ya. Vertebrobasilar infarction. Dilihat. Jadi hati-hati, tapi untuk tahap awal banyak rumah sakit yang ada di Indonesia memang gold standarnya yang digunakan adalah CT scan. Jadi kalau kita ada gejala klinis vertebrobasilar, kemudian kita CT scan, dilihat secara hati-hati akan nampak gambar hipoden. Ini kira-kira anatominya, gitu ya, anatomi dari vertebrobasilar, dilihat lagi itu ya banyak cabang-cabangnya.
Yang paling penting juga cabang arteri pontis tadi, kemudian medula. Jadi tugas pada gambar ini saya sampaikan tadi mencari sindroma ada Wallenbarre, Benedict, macam-macam ya. Itu dilihat khasnya itu Benedict apa khasnya, Wallenbarre apa khasnya. Nah, kemudian apa gejala klinisnya? Nah, kalau kena di vertebrobasiler ini ya, apa gejala-gejalanya adalah ini. Nah, kalau kena di cerebellum tentu dia ataksia. Kalau di tengah sini vertigo sentral, nyeri kepala, muntah, gangguan menelan, gangguan lapangan pandang, gangguan pergerakan bola mata karena ada paresis nervus 3, 4, 6 ya. Jadi lebih kepada gejala-gejala batang otak namanya. Ya, ini gejala nervus 3, 4, 6, gangguan keseimbangan, gangguan kalau masuk ke cerebellum, gangguan koordinasi, gangguan ataksia. Nah, kalau dia memang mengenai di aras yang luas, tentu kesadaran menurun. Nah, ini anatominya ya. Anatominya terus diulang-ulang, terus dipasang ini di sirkulasi posterior ya. Jadi kamu lihat ini ada anterior, inferior, cerebellar artery, kemudian ada pontin. Jadi kalau ujung-ujungnya ada pontin perforating artery, ujung dari arteri pontin. Banyak ya. Artinya kecil-kecil sekali. Makanya dia sindroma batang otak ini macam-macam ya. Jadi diagnosisnya memang harus khas. Kalau hemiparesisnya nanti hemiparesis alternan. Jadi kalau tersumbat arteri yang di kiri, jadi hemiparesisnya kontralateral, paresis nervus cranialisnya sesisi dengan lesi. Nah, jadi khasnya lagi untuk posterior stroke. Kemudian kita lihat sedikit kalau ada penyumbatan di daerah otak kecil, cerebellum ya. Jadi ada nilai otak kecil, ini tadi lobus frontal, pasti sudah tahu ya, parietal, occipital, temporal, kemudian otak kecil. Jadi kalau ada penyumbatan di cerebellum juga banyak juga insidennya. Jadi sekitar 5-8% ada oklusi di arteri cerebellaris tadi ya. Jadi ini lihat otak kecil, tentu di cerebellum ini tidak ada jarah motorik. Jadi yang menonjolnya apa? Yang menonjolnya adalah gejala-gejala dari cerebellum, fungsi koordinasi. Jadi fungsi koordinasi, kalau dites nanti telunjuk hidung, tumit lutut, atau fungsi koordinasi, nggak bisa kancing baju, nggak bisa tekan telepon. Nah, ini lihat ya. Jadi cabang-cabang dari basilaris tadi masuk ke cerebellum. Nah, ini jadi gejalanya. Kita lihat gejalanya. Nah, gejalanya, dengan anatominya ini infaknya. Nah, khas ya infaknya, nampak lesi hipoden di daerah cerebellum kiri, ya, gambar A, dan gambar B di tengah ini, dilihat ini. Jadi sebenarnya membedakannya stroke cerebellum ini jauh lebih mudah ya. Jadi mudah. Jadi kalau ada tiba-tiba ada gangguan koordinasi, ya, gangguan koordinasi, nomor 1 katakan itu stroke. Kemudian diperiksa, dites secara baik, kemudian baru kita lihat gejala-gejalanya dan kita tahu di arteri yang mana yang terjadi penyumbatan. Nah, gejala utamanya itu tadi ataksia, kemudian hati-hati dia kalau nyumbat lebih besar dia lebih cepat terjadi nyeri kepala ya, nyeri kepala, mual, muntah, disartri, karena disartri ya, vertigo, central vertigo, kemudian cepat kalau dia jadi tadi di sini kalau dia nekan ke depannya, ketekan nerv batang otak, tiba-tiba dia menjadi kesadaran menurun. Nah, itu hati-hati. Jadi pada stroke cerebellum, apalagi pada pendarahan cerebellum, jadi pasien datang dengan ataksia, gangguan koordinasi, kok tiba-tiba dia tidak sadar, gitu ya. Berarti progressing stroke-nya yang terjadi. Dan terakhir adalah sindroma stroke ischemic lacunar infarction.
lakunar. Tadi kalau pangkal-pangkalnya kan teritorial. Apakah teritorial cerebri media, anterior, posterior. Nah, lakunar ini di mana? Lakunar itu ujung-ujung dari yang paling sering adalah arteri cerebri media. Dilihat ya pembuluh darah. Kecil dia. Kalau tadi segmen 1, M2, M3 kan besar oklusinya. Nah, ini kan masuk arteri lenticulostriata. Jadi kalau di sini menyumbat, nah infaknya kecil, kecil di bawah 1,5 cm lakunar. Nah, jadi kalau lakunar seperti ini. Nah, kalau lakunar ini munculan stroke-nya apa? Trombosis cerebri kalau nyumbatnya. Kalau teritorial tadi munculan stroke-nya apa? Emboli. Pasti emboli besar ya. Jadi kalau ini small vessel occlusive disease. Kalau yang emboli, large vessel occlusive disease. Nah, sangat mudah. Jadi kalau lakunar pasti gejalanya hemiparesisnya ringan gitu ya, karena dia yang nyumbatnya pembuluh darah kecil di gambarnya kira-kira ya. Jadi bisa dari ujung cerebri media, bisa dari anterior, nah gitu ya. Itu kira-kira. Yang paling sering adalah dari arteri cerebri media. Nah, jadi semua bisa di ini kira-kira ya. Jadi kalau ini ujung-ujung di gambar, kamu tarik gambar, jadi dia bisa mengenai arteri cerebri media, ini gejala nanti bisa dibaca, ini cerebri anterior, ini basilar, cerebri posterior, ini ya. Jadi umumnya gejalanya tidak berat, ringan, karena infaknya kecil ya, dari lakunar infarction. Di gejalanya bisa hanya motorik saja, bisa hanya sensorik saja, atau bisa hanya clumsy hand, itu ya gejalanya minimal. Nah ini semuanya harus bisa didiagnosa secara cepat. Nah lakunar ini infaknya kecil, kalau di CT scan kecil dia ujung-ujung paling dalam ya, perforating artery. Nah, patofisiologinya katanya ada arteriosklerosis atau dinding pembuluh darahnya yang rusak, kemudian ada trombosis, eritrosit, dislipidemia, kekentalan darah, ya kan. Nah, biasanya dia gejalanya kalau di sini dia bisa motorik saja, bisa sensorik, dan bisa juga kadang-kadang ada ataksia kalau yang mengenai cabang dari arteri cerebri posterior. Nah, jadi kita sudah membahas tadi sindroma arteri stroke iskemik, cerebri media, cerebri anterior, itu adalah sirkulasi anterior circulation, kemudian posterior sirkulasi tadi, vertebralis, basilaris, cerebri posterior, kemudian masuk ke cerebellum, dan sindroma lakunar tadi ya. Jadi mudah-mudahan dengan memahami vaskuler dari stroke, akan memahami pemeriksaan penunjang apa yang harus dilakukan, nanti bermanfaat untuk diagnosis, kemudian bermanfaat untuk terapi, bermanfaat untuk ramalan prognostik dan pencegahannya. Dan mudah-mudahan adik-adik bisa menambah pengetahuan, motivasi, dan belajar beberapa tugas yang saya sampaikan tadi, sirkulasi gambar, cabang-cabang dari arteri cerebri anterior di gambar A1 sampai 5 kemana, kemudian secara bersamaan ke seluruh itu digabung, dilihat, didiskusi. Nah, itulah belajar mandiri. Nah, ini pasien kita tes motorik, ada dokter muda nanti kalau kamu belajar di rumah sakit, ada dokter PPDS, dan mudah-mudahan nanti kita ketemu di klinis, insya Allah, dan menjadi seorang dokter yang punya attitude yang baik, knowledge yang baik, kalau sini terutama tentang vaskularisasi cerebral, skill di rumah sakit, implementasi yang baik, dan menjadi dokter untuk masyarakat, dokter yang cerdas, pinter, punya kemampuan komunikasi yang komprehensif, bila bisa melakukan beberapa penyakit pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.